Oleh para peneliti, batu-batu itu disebut hasil kebudayaan ribuan tahun sebelum Masehi. Bentuknya yang nyaris sempurna diyakini masyarakat karena perwujudan kutukan tokoh sakti yang dijuluki si pahit lidah. Batu gelondongan yang amat besar itu memang luar biasa uniknya, bukan pada bobotnya yang besar, tetapi pada bekas tatahan, goresan, dan guratan di sekujur batu andesit berupa adanya sosok besar raksasa manusia yang tambun dengan bibir tebal, mata belok, telinga besar, dan hidung pesek. Sosoknya pun gempal dan tangannya gemuk serta kaki bergelang. Berikut hiasan tubuh dengan atribut yang berlainan dengan seni arca kuno peninggalan masa Buddha dan Hindu yang ada di Indonesia. Proses pertemuan batu itu pun ternyata cukup unik. Lukman, si pemilik lahan tempat batu tersebut ditemukan, mengaku bermimpi pada malam sebelumnya jika di kebunnya ada sesuatu. Ia kemudian menuruti mimpi itu dan menggalinya. Benar saja, ia menemukan 2 bilik batu berpahat di tempat tersebut. Kabupaten Lahat dan Kota Pagar Alam memang menyimpan cukup banyak tradisi menggelitik. Wilayah Lahat dan Pagar Alam merupakan bagian dari pegunungan Bukit Barisan di pantai barat Sumatera. Kedua kawasan itu hingga ke sebagian wilayah Bengkulu disebut sebagai kawasan Basemah, atau sejak pemerintahan kolonial menyebut dengan menuliskannya Pasemah. Nama inilah yang kemudian lebih akrab di kalangan masyarakat luar dengan daerah ini. Basemah merupakan daerah pegunungan subur untuk pertanian, sehingga tak heran bila kawasan tersebut menjadi pusat pemukiman sejak ribuan tahun silam. Peninggalan megalitik Basemah mulai diteliti tahun 1830 sampai tahun 1931 oleh Van der Hoef, naturalis dari Belanda. Buku karya Van der Hoef berjudul Megalithic Remains in South Sumatra 1932 merupakan buku babon yang mengulas megalitik Basemah secara lengkap. Lebih dari 50 tahun Van der Hoef menulis bukunya, dan pada 1988 ditemukannya lagi 7 bilik batu di desa Kota Raya Lembak, Kecamatan Pagar Bulan, Kota Lahat. 7 tahun itu tersembunyi di bawah tanah di antara rerimbunan kebun kopi. Dari segi jumlah, bilik batu merupakan penemuan peninggalan megalitik terbesar di kawasan Basemah. Di dalam salah satu bilik batu, sampai saat ini masih bisa dilihat lukisan berbentuk kepala naga. Lukisan tersebut dibuat di atas batu dengan menggunakan sejenis oker panduan warna merah dan putih. Penemuan peninggalan megalitik terbaru adalah 2 bilik batu di desa Talang Pagar Agung pada Desember tahun 2009. Ukuran ruangan di dalam pagar batu itu sekitar 2 kali 1,5 meter dengan ketinggian 1,8 meter. Penemuan itu istimewa karena di dalam bilik batu ditemukan arca kepala manusia setinggi 30 cm. Di desa Pulau Panggung, Kabupaten Lahat, pada 2009 juga ditemukan sebuah lumping batu yang terkubur di kedalaman 1 meter di tengah kebun kopi. Lumping tersebut diukir berbentuk ular yang sedang menelan anak kecil. Warga yang menemukan lumping batu itu juga mengaku mendapat mimpi sebelum menggali tanah. Di dinding bilik batu di tulang pagar agung terdapat lukisan berbentuk lingkaran, lukisan tangan manusia, dan tangan lukisan seekor binatang mirip kadal. Di bagian atapnya ada lukisan berbentuk pola anyaman.
Banyak peninggalan megalitik di Basemah adalah suatu petunjuk bahwa kawasan itu telah dihuni manusia setidaknya sejak 2500 tahun sebelum Masehi. Pahatan detail yang sangat halus menunjukkan bahwa masyarakat Basemah kala itu sudah mengenal logam. Seorang peneliti Balai Arkeolog Palembang berpendapat bahwa bilik batu atau arca di Basemah dibangun untuk tujuan religius. Di dalam tanah itulah mereka melakukan ritual. Bentuk arca manusia seperti situs Tegurwangi dan situs Pulau Panggung. Menurut sang peneliti adalah ciri khas Basemah. Cirinya bentuk manusia yang digambarkan dalam arca bertubuh tambun, bibir tebal, dan hidung pesek. Cikal bakal manusia yang hidup di Basemah kemungkinan berasal dari manusia gua yang hidup 5.000 sampai 9.000 tahun sebelum Masehi. Bekas-bekas kehidupan manusia gua ditemukan di Kabupaten Ogan Komering Selatan. Dengan kata lain, kebudayaan manusia gua jauh lebih tua daripada kebudayaan manusia Basemah. Kuat dugaan bahwa masyarakat Basemah yang menciptakan batu atau arca batu tidak pernah berpindah tempat. Dataran rendah Sumatera Selatan baru berkembang setelah masuk pengaruh Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 Masehi dan masuknya pengaruh Islam di masa-masa kemudian. Batu-batu yang memiliki bentuk pahatan yang cukup halus itu telah lama melahirkan cerita-cerita yang diyakini oleh masyarakat setempat, yang menyebutkan jika batu-batu tersebut adalah hasil perbuatan si pahit lidah kepada orang-orang atau binatang yang disumpahinya menjadi batu. Cerita tentang si pahit lidah memang cukup mengakar di sebagian besar masyarakat Basemah hingga kini. Bahkan mereka percaya jika si pahit lidah memiliki keturunan dengan kemampuan yang kesaktian sama dengan leluhurnya, maka terhadap batu-batu tersebut bagian orang juga tak berani bertindak semena-mena karena menganggap memiliki nyawa dan bisa memberikan balasan jika diperlakukan kurang sopan. Menurut Van der Hoop dan Hwe Phong yang juga melakukan penelitian terhadap batu-batu megalitik di Basemah, disebutkan bahwa sebenarnya tidak ada ciri-ciri sebagai keranda lazimnya suatu arca budaya Hindu seperti cakra dan sangka. Arca batu Basemah yang disebut-sebut bersifat dinamis dan berukur besar serta sosoknya yang unik tidak mungkin digunakan dalam tata upacara Hindu dan Buddha. Arca antromorf yang berbibir tebal dengan pipi gembil, badan tambun, dan mata belok sangat tidak mungkin digunakan sebagai perangkat upacara, tetapi kemudian penggambaran atau personifikasi dari arwah yang meninggal atau para pemimpin disegani masyarakat. Batu-batu Basemah tersebut disebut oleh para peneliti asing sebagai sesuatu yang sangat istimewa. Gaya pengarcaan yang menggabungkan sosok manusia dengan wujud hewan merupakan gaya strongly dynamic agitated, suatu kebudayaan monumental yang dinamik ala Basemah, yang merupakan lokal jenius tiada tara, tidak sama dan tidak ada kesamaan dengan peninggalan megalitik di Nias, Sumba, Jawa, Sulawesi, dan Kalimantan. Andaikan potensi budaya megalitik ini dimanfaatkan dan dimekarkan, nama Basemah dengan gunung pempunya pasti akan masyhur di dunia karena batu tersebut merupakan satu-satunya di dunia. Sejauh ini memang belum ada perhatian serius dari pemerintah setempat untuk lebih memberikan potensi budaya megalitik tersebut. Hal tersebut memang wajar mengingat prasarana untuk mencapai lokasi tersebut belum maksimal. Di sisi lain, memanfaatkan potensi budaya megalitik semacam itu tanpa disertai aspek lain yang mendukung tentunya menjadi kurang maksimal. Dalam hal ini memang perlu perhatian semua pihak untuk lebih memaksimalkan peninggalan bersejarah itu.
Artinya tidak hanya melibatkan Dinas Purbakala saja, melainkan juga Dinas Pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum, dan tentunya para investor yang ingin mendapatkan profit.